Halo teman-teman, sudah lama sekali kita nggak ketemu. Saya udah lama banget memang tidak membuat video ajar. Tapi kali ini saya balik lagi dan sekarang saya akan membahas tentang cara menulis abstrak penelitian yang baik. Jadi ini adalah beberapa ilmu yang saya dapat selama saya menjadi dosen dan juga mengikuti berbagai pelatihan penulisan artikel ilmiah. Disclaimer dulu ya, tidak berarti bahwa ini adalah satu-satunya cara menulis artikel. Cara atau gaya menulis abstrak juga bermacam-macam mungkin ya di setiap publisher atau jurnal. Nah, ini nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri. Tapi pada umumnya, abstrak penelitian yang baik itu seperti ini gitu. Jadi untuk membuat abstrak penelitian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu abstrak sebenarnya. Nah, dari abstrak ini sebenarnya merupakan ringkasan dari seluruh penelitian kita yang berisi gambaran tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian untuk abstrak sendiri, kalau dilihat dari pengertian ini sebenarnya sudah jelas ya. Jadi di situ harus ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada metode, hasil, dan juga kesimpulan dari penelitian kita. Itu adalah bagian-bagian utama dari suatu abstrak. Lalu kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari latar belakang dulu, introduction. Jadi dalam introduction ini, isinya itu ada latar belakang dan tujuan dari penelitian. Abstrak itu sebaiknya dimulai dengan memberikan konteks atau latar belakang dari masalah yang kita teliti. Jadi kita jelaskan mengapa topik itu penting atau relevan untuk kita teliti dalam bidang studi kita. Kemudian ada tujuan. Setelah memberikan latar belakang, kemudian kita jelaskan tujuan utama dari penelitian kita apa. Jadi kita harus menyampaikan secara jelas apa yang kita harapkan untuk dicapai melalui penelitian ini. Kemudian bagian kedua adalah metode. Metode penelitian ini juga penting untuk kita cantumkan dalam abstrak. Kita harus menambahkan dengan singkat metode yang kita gunakan dalam penelitian kita. Misalnya adalah kita harus menjelaskan jenis penelitian kita, apakah eksperimental, studi kasus, survei, dan sebagainya. Kemudian populasinya, sampelnya berapa, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data yang kita gunakan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini kita akan menjelaskan temuan utama dari penelitian kita. Ini bisa berupa hasil signifikan, pengaruh positif, pengaruh negatif, dan seterusnya, pola atau tren yang ditemukan, atau jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Selanjutnya adalah discussion. Ini berisi kesimpulan dan juga implikasi dari penelitian kita, dari hasil penelitian kita. Jadi kita harus mengakhiri abstrak kita dengan kesimpulan atau implikasi dari penelitian yang kita lakukan. Di sini kita mendiskusikan relevansi hasil penelitian kita terhadap bidang studi kita secara lebih luas, dan juga kalau ada saran-saran penelitian atau tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan, entah itu secara praktis, manajerial, atau teoritis, seperti itu. Lalu gimana cara membuat abstrak yang efektif? Nanti sebelum saya akan memperlihatkan contoh-contohnya, kita bahas dulu bagaimana cara membuat abstrak. Jadi abstrak itu sebaiknya pendek dan padat, biasanya antara 150 sampai 250 kata. Tapi ini juga perlu kita sesuaikan dengan template dari artikel yang kita pilih sebagai publisher artikel kita. Jadi nanti setiap jurnal akan punya kebijakan sendiri. Misalkan ada jurnal yang membatasi kata untuk abstrak itu ada yang 150 sampai 250, ada yang 200 sampai 250, ada yang 250 sampai 300. Jadi itu bisa disesuaikan. Kemudian pastikan abstrak mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Artinya kita harus menghindari menggunakan singkatan-singkatan yang tidak umum. Kalaupun kita harus menyertakan singkatan, pastikan untuk memberikan kepanjangannya apa dulu gitu. Kemudian sebaiknya sesuai urutan imret yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi yang terpenting jangan sampai isi abstrak malah nanti tidak mencerminkan isi penelitian kita yang sebenarnya. Jadi antara abstrak dengan isi penelitian harus konsisten. Nah, yuk kita sekarang lihat beberapa contoh yang ada. Ini ada beberapa contoh artikel yang saya tampilkan dari beberapa peneliti luar dan juga ada juga yang dari Indonesia. Nah, sekarang kita lihat abstrak dari masing-masing penelitian tersebut.
Nah, di sini kita lihat untuk judul yang pertama, Does Virtual Tourism bla 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 dan seterusnya. Ini kita lihat abstraknya. Bagian yang saya garis bawahi merah ini adalah introduction-nya. Jadi di sini dia membahas tentang garis besar dari latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Jadi the COVID-19 outbreak has altered how visitors live dan seterusnya. Ini adalah latar belakang. Kemudian the current study investigates tourist behavior ini sebenarnya adalah kata lain yang digunakan oleh penulis untuk menunjukkan bahwa inilah tujuan dilakukannya penelitian itu gitu. Kemudian kita lihat di baris selanjutnya. The study included 217 people who utilized dan seterusnya. Ini adalah metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini gitu. Nah, di sini sudah jelas banget. Kemudian kita lihat komponen selanjutnya. Di sini kita lihat, according to the findings, the TPB framework such as attitude toward virtual tourism dan seterusnya, ini adalah hasil dari penelitiannya. Pokoknya kalau sudah ada kata the findings, the results itu sudah bagus gitu. Jadi dia sudah menunjukkan hasil dari penelitiannya. Kemudian selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya, the study's implications relate to marketers dan seterusnya. Ini adalah implikasi dari penelitiannya, kesimpulan yang kita bahas sebelumnya. Jadi ada kesimpulan atau implikasi apa manfaat dari si penelitian ini gitu. Sekarang kita lihat contoh kedua. Green attitude and behavior of local tourists towards hotels and restaurants in West Sumatra, Indonesia. Nah, di sini saya tunjukkan dalam satu layar ya. Jadi bagian yang digaris bawahi merah ini adalah latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Jadi kita lihat di sini, studies have shown the relationship between attitude, image, intention to visit. Jadi di sini dia membahas bahwa sejauh ini penelitian-penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap, image, dan minat untuk berkunjung dan kemauan untuk membayar lebih mahal gitu untuk layanan-layanan yang ramah lingkungan gitu. Nah, kemudian di sini juga kita lihat the study aims to confirm the previous findings gitu. Jadi di sini dia sudah menjelaskan tentang tujuan dari penelitiannya. Kemudian yang digaris bawahi kuning ini, this explanatory study itu sudah menunjukkan metode dari penelitian. Jadi yang digaris bawahi kuning ini juga membahas tentang ukuran sampelnya berapa, dianalisis menggunakan apa datanya gitu. Kemudian selanjutnya yang digaris bawahi, ini apa ya, warna biru toska mungkin ya namanya. Ini membahas tentang hasil dari penelitiannya. The results show that the effects of attitude. Jadi ini sudah membahas bahwa pengaruh dari attitude terhadap green behavior itu secara keseluruhan adalah positif dan signifikan gitu. Dan seterusnya. Jadi dibahas hasilnya. Baru kemudian diakhiri dengan bagaimana hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen hotel atau restoran gitu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Jadi kita lihat di yang bergaris bawah ungu ini, the management of the hotels and restaurants may consider this finding to improve service quality by adopting environmentally friendly practices. Jadi ini menunjukkan apa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Jadi saya sudah memberikan 2 contoh ya. Harapannya adalah teman-teman bisa menunjukkan pada saya untuk contoh ketiga ini, apakah sudah terpenuhi komponen-komponen tersebut. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan. Jadi teman-teman yang harus mencari sendiri, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.